Tuhan, kami buka hati kami untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama semua kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, tentunya pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus. Juga terima kasih kepada hambanya Bapak Kurniawan yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan juga saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Puji Tuhan. Nah saudara, pada sore hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang perkataan yang keluar dari mulut kita. Tentang ucapan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nah selama ini Bapak Ibu kita jaga lidah enggak? Selama ini kita jaga perkataan enggak? Selama ini perkataan kita positif, negatif, optimis, pesimis, ya, membangun atau sia-sia? Selama ini kita bisa jaga mulut enggak? Selama ini kita bisa jaga perkataan enggak? Kenapa? Sebab setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu punya pengaruh dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin? Amin? Kenapa saudara? Sebab perkataanmu itu bisa mempengaruhi hidupmu. Sebab perkataanmu itu bisa mempengaruhi keadaanmu. Sebab perkataanmu itu bisa mempengaruhi situasi duniamu. Mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Ya, tolong dibuka. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Bisa? Ya. Gak apa-apa kita baca sama-sama. Amsal pasal 18. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara perhatikan. Alkitab tidak berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh hartamu. Tidak. Alkitab tidak berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh duitmu. Tidak. Alkitab tidak berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh depositomu. Tidak. Tapi Alkitab berkata dengan jelas kepada saudara dan saya pada sore hari ini bahwa hidup dan mati itu dikuasai, ditentukan oleh perkataan dia. Amin. Berhasil atau gagalnya saudara itu juga ditentukan oleh perkataan kita. Nah kita lihat di sini saudaraku, betapa dahsyatnya kuasa perkataan kita. Nah sore hari ini Bapak Ibu kita akan belajar sama-sama bagaimana seharusnya kita semua menjaga setiap perkataan kita. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kita menjaga setiap ucapan kata-kata kita, ya, yang keluar dari mulut kita. Makanya Bapak Ibu kita jangan asbun, asal bunyi, asal ngomong. Tetapi setiap kita harus menjaga setiap perkataan kita dengan baik. Amin. Makanya Bapak Ibu berpikirlah dulu sebelum ngomong. Jangan ngomong dulu baru berpikir. Coba lihat Amsal 21 ayat yang ke-23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi kalau saudara mau terhindar dari masalah, kalau saudara mau terhindar dari persoalan, dikatakan apa? Kita harus menjaga mulut kita. Makanya Bapak Ibu kita nggak boleh asbun, asal ngomong, asal bunyi. Kenapa? Itu bisa menjadi bencana buat saudara. Itu bisa menjadi masalah dalam hidup saudara. Itu bisa menjadi sebuah persoalan dalam hidupmu. Ya. Nah saudara pernah dengar kasus-kasus pembunuhan nggak? Nah saudara saya pernah baca ada kasus pembunuhan di mana ada seorang PSK ya dibunuh oleh pelanggannya. Ngomong begini dia, badan lu bau, tersinggung, sakit hati, dan dibunuh. Kenapa? Karena mulut tidak bisa dijaga. Saudara saya pernah baca juga kasus pembunuhan. Ada seorang majikan dibunuh oleh karyawannya. Ya ada satu encik, dia punya toko material. Dia kalau ngomel karyawannya itu semua kebun binatang keluar. Ya. Setan lu, monyet lu, babi lu, goblok lu. Karyawannya tersinggung. Dia simpen. Dia punya kesempatan. Dia bunuh itu majikan. Kenapa? Cuma gara-gara sepele. Karena perkataan tidak bisa dijaga. Bagaimana dengan kita?
Nah, pria-pria, bapak-bapak di tempat ini, ketika kita naik kendaraan, lalu kemudian diserempet sama tukang ojek. Setan. Saya percaya di tempat ini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, betul nggak? Nggak ada yang ngaku. Emosi tidak bisa jaga. Alkitab juga bilang begini, kalau saudara mau melihat hari-harimu baik, saudara mau berbahagia, saudara mau diberkati Tuhan, juga ada kuncinya. Alkitab bilang 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau saudara mau melihat hari-harimu baik, saudara mau berbahagia, saudara mau diberkati Tuhan, syaratnya kita harus menjaga lidah kita. Yang setuju katakan amin. Kita harus menjaga bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang tidak baik. Ucapan-ucapan yang menipu. Makanya Bapak Ibu, perkataan kita itu harus baik. Seringkali tanpa kita sadar, perkataan kita itu jahat. Ya, contoh perkataan yang jahat itu seperti apa? Maaf ini, di kafe, arisan, seringkali apa? Kita ngomongin orang, gosipin orang. Itu perkataan jahat. Perkataan jahat. Apalagi yang dia omongin itu tidak sesuai dengan fakta, itu namanya fitnah. Fitnah itu jahat. Kata-kata sia-sia, omongan jorok, omongan porno, guyonan-guyonan jorok, itu perkataan yang tidak baik. Seringkali saya dengar ibu-ibu kalau lagi lata, waduh, itu ngomongnya kadang-kadang keterlaluan. Nah, ini termasuk kelompok perkataan jahat. Dan itu tidak pantas. Efesus pasal 5 ayat 3 dan 4, coba lihat. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Demikian juga perkataan kotor yang kosong atau sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya ucaplah syukur. Tidak pantas. Bapak Ibu, bisa jadi begini loh. Kata-kata kita itu jahat tanpa kita sadari yang kita ucapkan. Kenapa? Kata-kata kita jahat tanpa kita sadari yang kita ucapkan itu jahat. Dan juga kita tidak rencanakan yang kita ucapkan. Kenapa? Karena memang mulut kita itu seringkali jahat. Saya ulangi, saudara. Bisa jadi begini. Kata-kata kita itu jahat tanpa kita sadari dan tanpa kita rencanakan yang kita ucapkan. Contohnya misalnya begini, ya. Ketika misalnya saudara punya teman lah, udah lama nggak ketemu, ya, cukup lama nggak ketemu, dengan enteng kita ngomong. Misalnya badannya berubah, tambah gemuk. Kita dengan enteng, udah lama nggak ketemu, sekarang badanmu gembrong, gede kayak Tom. Kita nggak rencanakan, tapi karena memang dasar mulut kita jahat, kita ngomong seenaknya. Orang lain tersinggung, sakit hati. Apalagi kita ngomong gini, udah lama nggak ketemu, lo kok tambah hitam, hidup lagi. Orang lain tersinggung, saudara. Tanpa kita sadari, kita nggak serencanakan, tapi memang dasar mulut kita itu seringkali apa? Jahat. Orang lain tersinggung. Bisa jadi itu daerah sensitifnya yang saudara singgung. Betul nggak, saudara? Gembrot lu, hitam lu, hidup lagi. Memang mungkin kita bercanda, tapi itu sudah melukai hati orang lain. Saudara, saya mau kasih tahu, itu nggak boleh. Hati-hati lewat setiap ucapan perkataan kita. Yang setuju katakan amin. Dan perkataan itu nggak pantas. Tadi Efesus pasal 5 yang 4 katakan itu nggak pantas. Itu sebabnya Bapak Ibu coba sore hari ini kita cek dan introspeksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini ucapan kita bikin orang lain tersinggung nggak? Apakah selama ini ucapan kita bikin orang lain marah nggak? Sakit hati nggak?
Saudara, saya kenal ada satu bapak, bukan di daerah sini, di daerah Kalider sana. Ya, dia punya komsel. Awalnya itu yang hadir karena rumahnya cukup besar. Komsel yang hadir 40 orang. Lalu lama-lama berkurang, jadi 30. Berkurang lagi 20. Berkurang lagi 10, 5, bubar. Kenapa? Karena si bapak ini, si tuan rumah, kalau ngomong itu suka menyinggung perasaan orang lain dan orang lain tersinggung. Seringkali bapak ibu tanpa kita sadari, yang kita ucapkan, yang kita omongkan, itu sudah menyinggung perasaan orang lain. Seringkali kadang-kadang kita berpikir begini, nggak apa-apalah, gua kan kalau ngomong seperti itu, gua nggak maksud apa-apa, gua kan kalau ngomong cuma bercanda. Tapi perkataan itu jahat dan melukai orang lain, dan orang lain nggak suka. Halo? Nah, penting sekali Bapak Ibu, kita semua yang ada di tempat ini, kita rubah perkataan kita. Yang setuju katakan amin. Dari perkataan yang tidak baik, dari perkataan yang positif, kita ubah perkataan kita. Makanya kalau kita ketemu orang, ya ngomong yang positif. Misalnya kita ketemu teman kita, badannya tambah gemuk, jangan bilang nih gemuknya, oh hari ini saya lihat kamu kok kelihatan seger banget, kan lebih enak. Ya kan? Daripada kita bilang gembrot lu, gendut lu, orang yang tersinggung. Hari ini saya lihat kamu seger banget ya. Nah itu lebih enak, saudara. Ya, lebih enak. Amin. Saudara dengar baik. Kalau saudara mau mencintai hidup, saudara mau melihat hari-harimu baik, saudara ingin diberkati Tuhan, maka dengan baik ucapan kita selama ini yang tidak baik, kata-kata yang negatif, kita ubah menjadi perkataan yang baik. Yang setuju katakan amin. Itu membuat orang jadi senang. Seringkali kita bercanda pun melukai hati orang. Kita rubah perkataan kita. Perkataan kita itu harus perkataan yang enak didengar. Bikin orang lain yang mendengar itu jadi senang. Yang setuju katakan amin. Bikin orang itu suka mendengar. Makanya seringkali saya katakan ya, kita jangan suka jelekin orang. Jangan ngomong negatif. Ucapkan yang positif. Saudaraku, tahun 2025 kita sudah lewati. Tahun 2026 kita berubah. Amin. Makanya setiap kali kita ketemu orang, ucapkan kata-kata yang positif. Ucapkan kata-kata yang membangun. Hal-hal yang enak didengar. Setuju Bapak Ibu? Coba kembali lihat 1 Petrus pasal 3:10 tadi. 1 Petrus pasal 3:10. Ya. 1 Petrus pasal 3:10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, saudaraku perhatikan. Perkataan orang Kristen, perkataan kita itu harus bisa dipegang. Perkataan anak Tuhan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya seringkali Bapak Ibu, saya selalu katakan, kita anak Tuhan jangan suka nipu-nipu. Kita anak Tuhan jangan suka berbohong, berdusta. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Amin. Salah katakan salah, benar katakan benar. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan tak suka, saudara. Ya, kalau saudara baca Amsal 6 ayat 16 sampai 19, itu Tuhan katakan lidah dusta. Tuhan itu nggak suka. Jadi Bapak Ibu ingat, omongan kita itu harus bisa dipegang. Omongan kita itu harus bisa dipegang. Perhatikan, kalau omongan kita bisa dipegang, berarti kita punya integritas. Kalau orang Kristen, anak Tuhan punya integritas, itu dahsyat, saudara. Amin. Orang Kristen kalau punya integritas, bisa dipercaya, itu dahsyat. Saudara pengusaha, saudara pedagang, pebisnis di tempat ini, pasti saudara setuju dengan saya. Ya. Hal yang paling utama dalam berbisnis itu bukan modal, tetapi apa? Kepercayaan. Saudara, saya punya teman pendeta, anak pendeta dari satu gereja GPDI di daerah Poris. Anaknya itu tinggal di Papua. Mereka sederhana.
Saya percaya orang tuanya mendidik anaknya itu dengan benar. Ya, dia di Papua pingin bisnis, nggak punya modal. Ada orang kasih modal, 4 miliar. 4 miliar, itu gede loh. 4 miliar dibeliin kerupuk penuh ini, 4 miliar. Lalu ditanya, mengembalikan, nggak apa-apa, pakai aja. Kenapa? Karena bisa dipercaya, karena mulutnya bisa dipegang. Dia bisnis di Papua, berhasil sudah, nggak punya modal. Lalu terakhir saya dengar dari bapaknya, itu orang yang pinjemin duit, mau tambahin modal lagi. Waktu mau dikasih, ditolak. Kenapa? Yang 4 miliar aja belum selesai. Kenapa, saudara? Kenapa orang bisa percaya? Karena punya integritas. Mulutnya bisa dipegang. Perkataannya bisa dipegang. Tapi kalau kita kerjanya nipu-nipu, gak bakalan orang mau percaya. Saudara mungkin mau dagang, gak punya modal, tapi bisa dipercaya, punya integritas. Supplier kasih, lu ambil dulu. Bisa dipercaya. Makanya kalau saudara ingin melihat hari-harimu baik, diberkati Tuhan, kuncinya jaga lidah kita, jaga perkataan kita. Kenapa bisa dipercaya? Karena punya integritas. Anak Tuhan, orang Kristen harus punya integritas. Hidupnya harus bisa dipercaya. Suami harus bisa dipercaya istri. Istri harus bisa dipercaya suami. Karyawan harus bisa dipercaya. Amin Bapak Ibu. Saudara mau bisnis nggak punya duit, supplier udah ambil aja, gak bayarin, udah gampang. Kenapa? Karena kita bisa dipercaya. Enak nggak? Enak. Bisa berhasil nggak? Bisa. Teman saya anaknya berhasil, karena mulutnya bisa dipegang, karena bisa dipercaya, karena punya integritas. Betapa pentingnya kita anak Tuhan. Hidup kita harus bisa dipercaya. Kalau kita kerjanya nipu-nipu, nggak bakalan orang mau percaya sama kita. Jadi pertama, kita bisa dipercaya. Lalu yang kedua, gara-gara perkataan kita baik, bisa dipercaya. Hidupnya pasti bisa sukses dan berhasil. Yang setuju kita kenapa? Nah, coba lihat Amsal 28 ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat tuh. Kalau saudara bisa dipercaya, dapat berkat. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara punya integritas, perkataanmu bisa dipegang, bisa dipercaya, kuncinya itu. Maka engkau akan melihat hari-harimu baik. Hari masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah saudara perhatikan, apa dampaknya kalau kita punya perkataan itu bisa dipegang? Apa dampaknya kalau perkataan kita itu bisa dipercaya? Apa dampaknya kalau kita jujur? Apa dampaknya kalau kita nggak suka nipu-nipu? Coba lihat Amsal 12 ayat 14. Amsal 12. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Sampai situ. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Nah, dikenyangkan dengan kebaikan, di dalam Alkitab bahasa Inggris itu menggunakan kata satisfied, dipuaskan. Dipuaskan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, dikatakan begini, wise words bring many benefits. Wise words bring many benefits. Benefits, jamak lebih dari semata. Berarti kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang baik, itu membawa keuntungan. Jadi kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, itu menginspirasi orang lain, ya, sehingga hidupnya terbangun, menciptakan sesuatu yang positif. Jadi kalau kata-kata kita bagus, kata-kata kita baik, kata-kata kita positif, kata-kata kita membangun, itu membawa keuntungan. Itu membawa benefits, keuntungan. Tetapi sebaliknya kalau kata-kata kita nggak bagus, nggak baik, negatif, gosip melulu, bohong melulu, itu tidak membawa keuntungan.
Malah apa? Rugi. Saudara perhatikan, kalau perkataan kita baik, perkataan kita positif, perkataan kita membangun, kita bisa dipercaya, itu dahsyat. Saya ulangi, kalau perkataan kita baik, positif, perkataan kita membangun, itu dahsyat. Kenapa, saudara? Sebab bukan cuma kita tok yang mendapatkan keuntungan. Saya ulangi, kalau kata-kata kita baik, kata-kata kita positif, ya, itu dahsyat. Kenapa? Sebab bukan cuma kita tok yang mendapatkan keuntungan. Tetapi perhatikan, orang lain pun yang mendengarkan perkataan kita yang baik, perkataan kita yang membangun, perkataan kita yang positif, orang lain mendengarkan perkataan kita, itu juga mendapatkan kasih karunia. Saya ulangi, saudara. Kalau perkataan kita itu membangun, perkataan kita positif, bukan cuma kita tok yang mendapatkan benefit keuntungan, tetapi orang lain yang mendengarkan perkataan kita yang baik, perkataan kita yang membangun, orang lain yang mendengar perkataan kita juga mendapat kasih karunia. Amin. Efesus pasal 4 ayat 29. Jangan perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakai perkataan yang baik untuk membangun. Tuh, dimana perlu supaya mereka mendengar beroleh kasih karunia. Jadi kalau perkataan kita baik membangun, bukan cuma kita tok yang mendapatkan keuntungan, tapi orang lain yang mendengarnya juga mendapat kasih karunia. Saya kasih contoh begini. Saudaraku, ada sebuah ungkapan, ada sebuah statement yang berkata begini. Kata-kata yang baik itu singkat, sederhana untuk diucapkan, tapi dampaknya dahsyat luar biasa. Saya ulangi Bapak Ibu. Kata-kata yang baik itu singkat dan sederhana untuk diucapkan, tapi dampaknya dahsyat dan luar biasa. Contohnya begini. Saudara mungkin ketemu teman yang lagi putus asa, lagi kecewa. Mungkin dia merasa hidupnya udah gak ada jalan keluar. Mungkin dia merasa hidupnya sudah mengalami jalan buntu. Mungkin dia mau bunuh diri, udah siapin baygon rasa stroberi. Lalu saudara datang, cuma ngomong simpel, sederhana. Pak, Bu, percayalah, ada jalan keluar. Tuhan pasti tolong. Tadinya mau bunuh diri, nggak jadi bunuh diri. Jadi kata-kata yang sederhana, simpel untuk diucapkan, tapi dampaknya dahsyat dan luar biasa. Yang tadinya udah siap-siap mau bunuh diri, karena nggak ada harapan. Saudara cuma ngomong ini, Pak, Bu, percayalah, ada jalan keluar. Tuhan pasti tolong. Yang tadinya mau bunuh diri, nggak jadi bunuh diri. Jadi orang lain yang mendengarkan mendapat kasih karunia. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu, saya pernah ditelepon oleh satu teman. Saya tinggal di Kalideres, lalu teman saya tinggal di Cengkareng. Dia telepon saya begini, Pak, ada waktu nggak? Saya bilang, ada. Kenapa? Pak, tolong pergi ke daerah Cengkareng. Ada satu keluarga mau bunuh diri. Jadi bapak, ibu, dan anaknya, satu-satunya anak tunggal, mau bunuh diri. Mereka udah siapin baygon. Saya buru-buru, saudara. Saya ke sana di dekat pasar Cengkareng, saudara. Ya, saya sampai di sana, saudara. Ya, waktu saya ketemu mereka itu, mereka udah siap mau bunuh diri, minum baygon, bapak, ibu, dan satu anak. Itu mereka udah putus asa, udah sepertinya nggak ada harapan. Saya cuma ngomong simpel, Pak, Bu, percayalah, ada jalan keluar. Tuhan pasti tolong. Tadinya wajahnya saudaraku yang mengerikan, itu berubah menjadi sukacita. Nggak jadi bunuh diri. Makanya saya percaya perkataan simpel, sederhana diucapkan, tapi dampaknya dahsyat. Bukan cuma kita tok yang mendapatkan keuntungan, tapi orang lain yang mendengarkannya mendapatkan kasih karunia. Yang tadinya mau bunuh diri, nggak jadi bunuh diri. Perkataan simpel, sederhana, menyelamatkan jiwa orang lain. Tapi kalau kita ngomong, oh iya ya, memang dunia ini lagi susah, oh ekonomi susah.
yang tadinya gak mau bunuh diri jadi bunuh diri. Perkataan simpel, sederhana kita ucapkan, tapi dampaknya dahsyat, luar biasa. Orang lain mendengar, mendapat kasih karunia, hidupnya diselamatkan. Makanya ucapkan kata yang positif. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Sebab perkataanmu yang positif itu merubah keadaan orang lain. Tapi kalau saudara ucapkan perkataan yang negatif, ya negatif jadinya. Jadi Bapak Ibu, saya mau simpulkan hal yang tadi, ini masih bagian pertama. Secara alami, bahwa perkataan yang baik, hasilnya baik. Perkataan yang tidak baik, hasilnya tidak baik. Itu secara alami. Makanya Bapak Ibu, mari terus ucapkan perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang baik. Hari ini Bapak Ibu, tahun 2026, kita sudah lewati, kita sudah lalui tahun 2025. Kita berhenti stop ngomong yang buruk. Kita berhenti stop ngomong yang jahat. Kita berhenti stop ngomong yang negatif. Kenapa? Sebab perkataanmu bisa merubah hidup. Sebab perkataanmu bisa merubah lingkunganmu. Sebab perkataanmu bisa merubah situasimu. Sebab perkataanmu bisa merubah masa depan. Amin. Sekarang yang kedua. Tadi kan yang pertama secara alami. Sekarang yang kedua, secara ilmiah. Bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita itu ada powernya, ada kuasanya yang mendatangkan perubahan dalam diri kita, dalam diri saudara. Pertama secara alami, perkataan baik hasilnya baik, perkataan buruk hasilnya buruk. Yang kedua, secara ilmiah, bahwa perkataan kita itu punya kuasa. Amin. Amin. Jadi ketika saudara mengucapkan sesuatu, itu ada powernya, ada kuasanya. Makanya saya selalu katakan kepada siapapun, jangan kita berkata yang negatif. Kalau saudara sakit, jangan aduh memang saya lagi sakit nih, aduh tambah parah. Jadilah sesuai dengan perkataan. Karena saudara memperkatakannya negatif. Jangan bilang aduh memang nasibku seperti ini, memang saya bodoh, aduh kayaknya saya bokek ini, aduh memang saya miskin terus. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Karena perkataanmu ada power, ada kuasa. Stop, berhenti mengucapkan kata-kata yang negatif. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam mulut kita secara ilmiah. Nah saudaraku, ada sebuah riset. Ada sebuah riset yang pernah dilakukan oleh seorang profesor dari Jepang, ya. Dan videonya saya sudah lihat. Ya. Profesor dari Jepang ini dia pernah membuat satu penelitian terhadap air. Terhadap air. Ya. Nah, saudaraku, dikatakan bahwa perkataan manusia itu punya power, punya kuasa ketika diucapkan terhadap air. Jadi profesor ini membuat satu penelitian dengan satu alat, ya, dia teliti lewat air. Jadi di dalam air itu Bapak Ibu ada gelembung-gelembungnya, ada molekul-molekulnya, ya. Kalau saudara lihat ada molekul-molekul, ada gelembung-gelembungnya. Jadi molekul ini diteliti dengan satu alat oleh profesor. Dia bilang begini. Ketika manusia memperkatakan memperkatakan positif terhadap air, terhadap gelembung-gelembung, misalnya, oh kamu bagus, kamu indah, kamu manis, kamu cakep, pokoknya yang positif. Ya, diteliti gelembung-gelembungnya itu, diteliti oleh profesor dari Jepang ini, saudaraku. Dia teliti dengan satu alat. Waktu diucapkan kata-kata positif, kata-kata membangun, itu molekul-molekulnya itu berubah menjadi bentuk kayak kristal-kristal yang indah. Yang indah. Saya pernah tonton, ya, yang indah dan luar biasa. Lalu dia teliti lagi. Ya. Tadi perkataan positif. Hasilnya
luar biasa indah. Ketika kita perkatakan perkataan negatif terhadap air, gelembung-gelembungnya itu, misalnya, oh kamu jelek, kamu bodoh, kamu pokoknya nggak bisa berhasil, kamu pokoknya negatif. Itu diteliti dengan satu alat. Itu molekulnya berubah bentuk menjadi bentuk yang jelek dan hancur. Maksudnya apa? Betapa dahsyatnya perkataan kita. Air, ketika kita ucapkan positif, hasilnya positif. Ketika kita ucapkan negatif, hasilnya negatif. Betapa dahsyatnya perkataan yang keluar dari mulut kita. Betapa dahsyatnya perkataan yang keluar dari mulut kita. Ini telah diteliti. Makanya hati-hati lewat perkataan kita. Air bisa berubah. Waktu diperkatakan positif, hasilnya positif. Ketika diperkatakan negatif, hasilnya negatif. Betapa dahsyatnya perkataan kita. Lalu profesor dari Jepang ini berkata begini, di dalam tubuh manusia itu kurang lebih ada 60% sampai 70% tubuh kita mengandung air. Kenapa kita kadang-kadang kok aduh tubuh saya sakit? Sering kali kita maki-maki orang. Sering kali kita ngomong hal negatif. Air di dalam tubuh saudara berubah menjadi negatif. Aduh kok kayaknya sakit ya. Diperiksa ke dokter, kok nggak ada penyakitnya. Jangan-jangan kita suka ngomong negatif. Betapa dahsyatnya perkataan yang keluar dari mulut. Halo? Hari ini Bapak Ibu berhenti ngomong yang negatif. Kok saudara melototin saya? Halo? Berhenti ngomong yang negatif. Ada kuasa, ada power di dalam mulut kita. Aduh, iya ya, kok sakit ya? Jangan-jangan tadi sebelum datang ke sini saudara maki-maki tukang ojek. Air di dalam tubuh kita bergejolak menjadi negatif. Betapa dahsyatnya perkataan kita. Halo? Berhenti ngomong yang negatif. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Makanya ucapkan yang positif. Itu yang terjadi. Negatif, iya negatif yang terjadi. Betapa dahsyatnya ada power secara ilmiah. Tadi secara alami, perkataan baik hasilnya baik, perkataan buruk hasilnya buruk. Secara ilmiah juga sama. Telah dibuktikan. Perkataan negatif hasilnya negatif. Perkataan positif hasilnya positif. Hari ini dan seterusnya, mari kita berhenti ngomong yang negatif. Berhenti maki-maki pembantu saudara. Berhenti maki-maki satpam yang ada di bawah. Kasihi mereka. Amin Bapak Ibu. Ya, seringkali kita kan sama asisten rumah tangga, sama satpam, oh mata lu di mana? Saya percaya di tempat ini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya Pak ya? Nah. Halo? Yang pertama secara alami, secara ilmiah, sekarang ketiga secara supranatural. Secara alami, perkataan baik hasilnya baik, perkataan buruk hasilnya buruk. Secara ilmiah sudah dibuktikan, perkataan baik hasilnya baik, perkataan buruk hasilnya buruk. Secara supranatural, apa kita bilang? Coba lihat Markus 11 ayat yang ke-23. Markus 11 ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi
Saudara garis bawahi kata berkata. Berkata berarti mengatakan sesuatu. Berkata berarti mengucapkan sesuatu. Pesan penting dari Tuhan Yesus dalam ayat ini apa? Pesannya adalah ketika kita berkata-kata, ketika kita mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu kepada gunung masalah, gunung persoalan, beranjaklah, yakinlah bahwa gunung masalah, gunung persoalan pasti akan beranjak. Ada kuasa secara supranatural lewat perkataan kita. Kalau saudara sakit, ucapkan yang positif. Oleh bilur-biru Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Mujizat sudah terjadi. Walaupun belum kelihatan. Ada kuasa secara supranatural. Aduh iya ya, aduh kok sakit, aduh kok tambah sakit, aduh tambah buruk. Jadilah sesuai perkataannya. Aduh kok hidup ini susah ya. Jadilah sesuai perkataannya. Jangan ucapkan negatif. Walaupun situasi kondisi memang tidak memungkinkan. Ada kuasa, ada power secara supranatural. Amin Bapak Ibu. Amin. Keputusan dari tangan saudara. Mau ucapkan yang positif atau negatif? Amin. Apalagi kita ucapkan firman Tuhan. Wow, dahsyat. Tadi yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya pasti sembuh. Mujizat pasti terjadi. Ada kuasa secara supranatural. Saudara yang dagang lagi sepi, saya percaya Tuhan pasti pulihkan usaha saya. Tuhan pasti berkati usaha saya. Walaupun mungkin kenyataannya belum kelihatan, tapi ada kuasa secara supranatural. Amin. Amin. Amsal tadi katakan 18 ayat 21. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita sudah belajar 3 hal. Secara alami, secara ilmiah, secara supranatural, semua sama. Saudaraku, kenapa kadang-kadang kita ribut dengan tetangga, di kantor ribut, di gereja ribut, ya? Ya karena kita suka apa? Gak bisa jaga mulut, gak bisa jaga perkataan. Ya, coba lihat 1 Timotius pasal 5:13. 1 Timotius pasal 5:13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Nah, orang kalau nggak punya kerjaan, ya, lalu pergi ke rumah tetangga, ya, tetapi juga apa? Meleter itu gosip, mencampuri soal orang lain, kepo. Nah, zaman dulu sudah ada kepo, zaman dulu sudah ada gosip, kepo itu, ya kan? Meleter, gosip, mencampuri soal orang lain itu kepo, mengatakan hal yang tidak pantas, hoax dan sebagainya. Makanya dengan teman di kantor berantem, dengan teman di gereja berantem, dengan tetangga berantem, karena mulut tidak bisa dijaga. Hari ini Bapak Ibu, jaga lidah kita, jaga perkataan kita. Yang setuju katakan amin. Yakobus yang terakhir, Yakobus pasal 3 ayat 6 sampai 10. Nah, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan, mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat melalui seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang lain dapat dijinakkan. Ya, dan telah dinyalakan sifat manusia. Kita bisa menjinakkan binatang-binatang. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ialah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun mematikan. Dan lidah kita, dengan lidah kita memuji Tuhan, tapi dengan lidah kita juga kadang-kadang maki-maki pembantu kita, maki-maki satpam, maki-maki tukang ojek, ya, mengutuk manusia di sekitar berupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara tidak boleh demikian terjadi. Amin. Amin. Saudara berkati firman Tuhan secara alami, secara ilmiah, secara supranatural, mulut kita punya kuasa. Mari kita tundukkan kepala. Kita angkat satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Saya undang semua bangkit berdiri.